warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Setiawan dengan NIM 2303200025. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan yang berjudul Kepemimpinan Kreatif dan Inovatif dalam Pengambilan Keputusan. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil dan sifat baru, berguna, dan dapat dimengerti. Kreativitas merupakan salah satu unsur penting dalam kepemimpinan dan inovasi. Seorang kepemimpinan yang kreatif tidak hanya mampu berpikir di luar kebiasaan, tetapi juga dapat menghasilkan ide-ide bagus yang memberikan nilai tambah bagi organisasi atau lingkungannya. Dalam konteks manajerial, kreativitas bukan hanya soal menciptakan sesuatu yang berbeda, melainkan juga berbagai ide tersebut memberikan manfaat yang nyata dan bisa diterapkan untuk memecahkan masalah. Secara umum, kreativitas dapat dipahami sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil dengan 3 sifat utama, yaitu baru, berguna, dan dapat dimengerti. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan menjadi landasan utama dalam memahami makna sejati kreativitas seseorang. Yang pertama itu hasil yang baru atau inovasi dan segar. Unsur pertama dari kreativitas adalah kebaruan atau unsur baru. Hasil yang baru berarti ide, gagasan, atau karya tersebut belum pernah ada sebelumnya, atau setidaknya menghadirkan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Dalam dunia kerja maupun organisasi, sesuatu yang baru bisa berupa metode kerja baru, cara berpikir baru, strategi baru, bahkan pendekatan baru. Pemimpin yang kreatif biasanya tidak puas dengan cara-cara lama. Mereka cenderung selalu mencari celah untuk memperbaiki keadaan, menentukan solusi yang lebih efisien, dan menciptakan inovasi yang berdampak luas. Hasil yang baru bisa juga bersifat segar dan menarik. Bahkan terkadang tampak aneh ataupun mengejutkan bagi orang lain. Namun justru dari keanehan dan kejutan itulah muncul peluang untuk berkembang dan menemukan sesuatu yang bernilai lebih. Yang kedua itu hasil yang berguna. Kreatif tidak akan bermakna bila hasilnya tidak berguna. Oleh karena itu, aspek keduanya sangat penting. Kegunaan atau manfaat dari hasil yang diciptakan itu begitu penting. Hasil yang digunakan artinya sebagai sesuatu yang mempermudahkan, mendorong, mengembangkan, mendidik, atau memecahkan masalah. Dalam hal ini, kreativitas harus memiliki nilai praktis yang bisa diterapkan untuk membantu orang lain mengatasi hambatan ataupun memperbaiki situasi tertentu. Seorang pemimpin kreatif akan selalu berpikir, apakah ide ini benar-benar membantu organisasi saya menjadi lebih baik? Atau apakah organisasi bisa membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa kreativitas tidak hanya berorientasi pada gerakan abstrak, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan tindakan nyata yang bermanfaat. Misalnya, seorang kepala bagian produksi di sebuah pabrik menemukan cara baru untuk mengatur kerja agar lebih efisien. Ia tidak hanya berpikir tentang teori manajemen, tetapi juga lebih mencoba menerapkannya agar hasil produksi meningkat dan waktu kerja bisa singkat. Kreativitas seperti ini jelas memiliki nilai guna yang tinggi karena berdampak langsung pada hasil dan efisiensi kerja. Selain itu, hasil yang digunakan juga berarti hasil yang mendidik dan mengembangkan potensi manusia. Dalam konteks kepemimpinan,
Pemimpin yang kreatif akan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan ide, mendorong karyawan untuk belajar hal baru, dan menumbuhkan semangat untuk berinovasi. Yang ketiga itu hasil yang dapat dimengerti. Sifat ketiga dari hasil kreatif adalah dapat dimengerti. Artinya, ide dan hasil kreatif tersebut bisa dijalankan, diterapkan, bahkan diulang kembali oleh orang lain. Sebuah gagasan kreatif yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain mungkin menarik, tetapi tidak akan berguna jika tidak dapat dipahami atau diterapkan secara praktis. Hasil yang dapat dimengerti berarti bahwa proses pembuatannya itu jelas, langkah-langkahnya bisa dijabarkan, dan hasilnya bisa dijadikan contoh ataupun pedoman bagi orang lain. Dengan begitu, kreativitas tidak hanya berhenti pada satu individu saja, tapi bisa menjadi pengetahuan bersama yang menginspirasi banyak orang. Dalam konteks kepemimpinan, pemimpin yang kreatif harus mampu menjelaskan ide-idenya dengan jelas kepada timnya. Ia tidak hanya berpikir sendiri, tetapi juga mampu mengomunikasikan gagasan secara sistematis agar seluruh anggota tim dapat memahami dan ikut melaksanakan ide tersebut. Dengan begitu, inovasi bisa berjalan dengan kolektif, bukan hanya pada tatapan individu. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu kreativitas sebagai kegiatan yang mendapatkan hasil yang sifatnya itu ada dua, kelancaran dan keluasan berpikir. Dalam memahami kreativitas, kita tidak cukup hanya menilai dari hasil akhir saja, tetapi juga perlu melihat bagaimana proses berpikir yang melatar belakanginya. Proses berpikir kreatif bukanlah suatu yang terjadi secara kebetulan. Ia merupakan hasil dari kemampuan seseorang untuk menghasilkan banyak ide. Melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, serta memiliki keterbukaan terhadap pengalaman baru, dua unsur penting yang menjadi dasar dari proses berpikir kreatif adalah kelancaran berpikir dan keluasan berpikir. Yang pertama itu tadi kelancaran berpikir. Kelancaran berpikir merupakan kemampuan seorang untuk menghasilkan banyak ide secara cepat dan spontan. Semakin banyak ide yang muncul, semakin tinggi kelancaran berpikir seseorang. Namun, yang terpenting bukan hanya banyak ide, melainkan bagaimana ide-ide tersebut memiliki kualitas dan relevansi terhadap masalah yang dihadapi. Dalam konteks kepemimpinan, kelancaran berpikir berarti kemampuan seorang pemimpin untuk berpikir cepat dan tanggap ketika dihadapkan pada berbagai situasi yang menuntut keputusan segera. Misalnya, saat menghadapi krisis organisasi, pemimpin yang kreatif mampu mencetuskan berbagai alternatif solusi tanpa kehilangan arah. Ia tidak membatasi dirinya pada suatu jawaban saja, melainkan membiarkan pikirannya mengalir untuk mengeksplorasi banyak kemungkinan. Ada beberapa, yaitu orang dengan kemampuan berpikir lancar biasanya tidak mudah kehabisan ide ketika diminta memberi usulan, mampu berpikir cepat namun tetap logis, terbiasa berpikir terbuka dan tidak takut mencoba hal baru, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap proses pemecahan masalah. Kelancaran berpikir juga membantu seseorang dalam menghadapi situasi yang kompleks dan tidak terduga. Di dunia kerja modern yang serba cepat, kemampuan ini menjadi sangat penting karena pemimpin harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang dinamis. Dengan kelancaran berpikir, seorang pemimpin akan menentukan solusi kreatif bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Yang kedua itu ada keluasan berpikir. Jika kelancaran berpikir berbicara tentang banyak ide, maka keluasan berpikir berbicara tentang kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang bervariasi. Artinya,
Seseorang mampu memandang suatu masalah dari berbagai sudut pandang, menggunakan pendekatan yang berbeda, dan tidak terpaku pada pola pikir tertentu. Keluasan berpikir menuntut seseorang untuk membuka pikirannya terhadap berbagai kemungkinan dan siap menerima ide-ide yang tidak biasa. Pemimpin yang memiliki keluasan berpikir tidak akan langsung menolak pendapat yang berbeda dari kebiasaannya. Justru ia akan menganggap perbedaan sebagai peluang untuk menentukan sesuatu yang baru. Dalam konteks organisasi, keluasan berpikir dapat terlihat ketika seorang pemimpin menghadapi tantangan yang rumit. Misalnya ketika sistem kerja tradisional tidak lagi efektif. Kepemimpinan dengan pola pikir fleksibel akan mencari alternatif seperti digitalisasi, otomatisasi, atau perubahan struktur organisasi. Ia mampu menyesuaikan pendekatannya tanpa kehilangan arah tujuan. Beberapa ciri orang yang memiliki keluasan berpikir antara lain itu ia mampu mengganti pendekatan berpikir ketika satu cara tidak berhasil. Terus dapat melihat masalah dari berbagai fleksibel. Tidak terpaku pada cara lama atau kebiasaan. Menghargai ide dan pendapat orang lain meskipun berbeda dari dirinya. Keluasan berpikir juga berkaitan erat dengan kemampuan berimajinasi. Imajinasi membantu seseorang membayangkan komunikasi yang belum pernah terjadi, lalu mencoba merealisasikan dengan cara yang logis dan terperancang. Oleh sebab itu, pemimpin yang luas tidak hanya berpikir realistis, tetapi juga memiliki pandangan visioner terhadap masa depan. Yang sekarang kita masuk pada bagian ketiga, yaitu kondisi internal yang mendorong seseorang untuk berkreasi. Kreativitas tidak hanya muncul begitu saja tanpa sebab. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga ia terdorong untuk berkreasi dan menghasilkan sesuatu yang baru. Salah satu faktor yang paling berperan adalah kondisi internal, yaitu dorongan atau kekuatan yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Kondisi internal ini meliputi keinginan untuk berkembang, rasa ingin tahu yang tinggi, kepercayaan diri, keberanian mengambil resiko, serta kemampuan menilai diri secara objektif. Semua hal tersebut berperan penting dalam membentuk kepribadian kreatif yang sifatnya menghadapi tantangan dan perubahan. Seorang pemimpin yang kreatif dan inovatif tidak hanya mengandalkan faktor eksternal seperti lingkungan kerja dan dukungan tim, melainkan juga memiliki kekuatan batin yang mendorongnya untuk terus berinovasi. Dorongan internal ini membuat seseorang mampu berpikir mandiri, bertahan dalam tekanan, dan tetap bersemangat menciptakan hal-hal baru. Yang pertama itu keterbukaan terhadap pengalaman. Salah satu tanda utama individu kreatif adalah keterbukaannya terhadap pengalaman. Seorang yang terbuka terhadap pengalamannya tidak menolak hal-hal baru, melainkan memandang setiap pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, sebagai sumber pelajaran. Keterbukaan ini berarti kemampuan untuk menerima informasi dari berbagai sumber tanpa prasangka ataupun penolakan. Orang yang terbuka tidak mudah menolak ide hanya karena ide itu terasa asing dan berbeda dari kebiasaannya. Sebaliknya, ia akan mencoba memahami dan mempelajari makna di balik ide tersebut sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks kepemimpinan, sikap terbuka ini sangat penting. Pemimpin yang terbuka terhadap pengalaman akan lebih mudah memahami situasi dan kondisi timnya. Ia mau mendengarkan pendapat bawahannya, mempertimbangkan saran dari rekannya, dan menilai setiap masukan secara objektif. Selain keterbukaan terhadap pengalaman, juga mendorong seseorang untuk terus memperluas wawasannya. Pemimpin yang memiliki sifat ini akan aktif mencari informasi baru, mengikuti perkembangan zaman, dan belajar dari berbagai sumber.
Sikap seperti ini membuatnya tidak cepat puas dengan pengetahuan yang ia miliki, tetapi terus berusaha memperkaya diri agar dapat mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Yang kedua, penilaian berdasarkan patokan pribadi. Selain keterbukaan, individu kreatif juga memiliki kemampuan untuk menilai sesuatu berdasarkan patokan pribadinya sendiri, bukan semata-mata mengikuti pendapat orang lain. Kemampuan ini disebut internal locus of evaluation. Orang yang memiliki patokan penilaian internal biasanya tahu dengan jelas apa yang ia yakini dan apa yang ingin ia capai. Ia tidak mudah tergoyahkan oleh pujian maupun kritik, karena penilaiannya terhadap diri sendiri didasarkan pada prinsip dan tujuan pribadi yang kuat. Dalam dunia kepemimpinan, hal ini sangat penting. Seseorang pemimpin yang terlalu bergantung pada penilaian eksternal cenderung mudah terpengaruh oleh tekanan ataupun opini orang lain. Ia bisa menjadi tidak konsisten dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, pemimpin yang memiliki patokan penilaian internal maupun bersikap tegas dan percaya diri, karena setiap keputusan dilandasi oleh nilai dan keyakinan yang ia pegang sendiri. Namun bukan berarti individu yang memiliki penilaian internal ini bersikap tertutup terhadap kritik. Justru sebaliknya, mereka tetap mau menerima masukan dari orang lain, hanya saja mereka memilih dengan bijak mana yang relevan dan bermanfaat untuk diterapkan. Yang ketiga, kemampuan untuk bereksperimen. Salah satu ciri yang paling menonjol dari individu kreatif adalah kemampuan dan keberanian untuk bereksperimen. Eksperimen adalah cara seseorang menguji ide-ide baru, mencoba pendekatan baru, dan mencari tahu apa yang paling efektif. Orang yang kreatif tidak takut melakukan kesalahan dalam prosesnya. Mereka menyadari bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses pembelajaran dan penciptaan. Dari setiap eksperimen, seseorang memperoleh pelajaran baru yang bisa digunakan untuk memperbaiki ide berikutnya. Dalam kepemimpinan, kemampuan bereksperimen sangat penting karena dunia organisasi selalu berubah. Masalah dan tantangan baru terus muncul, sehingga pemimpin dituntut untuk menentukan cara-cara baru dalam memecahkannya. Pemimpin yang takut bereksperimen akan terjebak dalam rutinitas lama. Sementara pemimpin yang berani mencoba hal baru akan membuka jalan bagi kemajuan organisasinya. Sekarang kita akan masuk pada bagian keempat, yaitu pemimpin inovatif dan cara menjadi pemimpin yang inovatif. Di dunia kepemimpinan modern, kemampuan berinovasi menjadi salah satu kunci utama keberhasilan. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif atau manajerial, tetapi juga harus memiliki jiwa inovatif, yaitu kemampuan untuk melihat masa depan, mengantisipasi perubahan, serta menciptakan gagasan baru yang membawa kemajuan bagi organisasi. Inovasi bukanlah sekedar menciptakan hal yang baru, tetapi juga menerapkan pembaruan secara efektif untuk menghasilkan perbaikan nyata. Inovasi adalah saran untuk menjadi tantangan zaman dan pemimpin yang berperan sebagai motor penggeraknya. Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang makna pemimpin inovatif. Pemimpin inovatif adalah individu yang mampu menciptakan gagasan baru dan mengubahnya menjadi tindakan nyata yang membawa dampak positif. Mereka bukan hanya berpikir tentang apa yang bisa dilakukan hari ini, tetapi juga memproyeksikan masa depan, memikirkan apa yang akan terjadi dan bagaimana menyiapkan organisasi untuk menghadapinya. Pemimpin
seperti ini memiliki kemampuan untuk membaca perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Mereka tahu bahwa perubahan adalah sesuatu yang pasti, dan cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan beradaptasi dan berinovasi. Inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Terkadang ia juga berarti memperbaiki sesuatu yang sudah ada agar lebih efisien, lebih menarik, dan lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Pemimpin yang inovatif mampu menilai kapan harus mempertahankan tradisi lama yang masih relevan dan kapan harus menggantinya dengan pendekatan baru yang lebih efektif. Selain itu, pemimpin inovatif juga dikenal memiliki visi jauh ke depan. Visi ini bukan sekedar angan-angan, tetapi merupakan pandangan strategis yang realistis dan dapat diwujudkan. Mereka tahu ke arah mana organisasi akan dibawa dan mampu menginspirasi timnya untuk bergerak menuju tujuan tersebut. Adapun ciri-ciri pemimpin inovatif. Untuk memahami lebih jauh bagaimana seorang pemimpin dalam menjadi inovatif, ada beberapa ciri khas umum yang dimiliki oleh pemimpin yang memiliki karakter inovatif. Yang pertama itu memiliki passion. Pemimpin inovatif selalu memiliki semangat yang besar terhadap pekerjaannya. Mereka mencintai apa yang dilakukan dan memiliki dorongan kuat untuk mencapai hasil terbaik. Passion inilah yang membuat mereka tidak mudah menyerah meskipun menghadapi tantangan yang berat. Ketika seorang pemimpin menunjukkan semangat dan antusias tinggi, hal ini menular kepada timnya. Ia mampu menginspirasi orang lain untuk bekerja dengan sepenuh hati, bahkan dalam situasi sulit. Passion membuat seseorang pemimpin tetap berenergi dan berkomitmen pada tujuannya. Yang kedua itu memiliki visi dan tujuan inovasi. Pemimpin inovatif selalu memiliki arah dan tujuan yang jelas. Mereka tahu kemana organisasi akan dibawa dan mengapa perubahan perlu dilakukan. Tanpa visi, inovasi hanya akan menjadi eksperimen yang tidak terarah. Visi yang jelas menjadi kompas bagi seluruh anggota tim dan dalam menjalankan tugasnya. Pemimpin yang mampu menjelaskan visi dan misi dengan baik akan memotivasi bawahannya untuk ikut berinovasi dan menemukan cara terbaik dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga ada melihat perubahan sebagai tantangan. Pemimpin inovatif tidak takut terhadap perubahan. Sebaliknya, mereka justru melihatnya sebagai peluang untuk berkembang. Mereka menyadari bahwa zona nyaman seringkali menjadikan penghambat kemajuan. Karena itu, mereka terus mendorong diri dan timnya untuk beradaptasi, mencoba hal baru, dan terus belajar. Bagi pemimpin inovatif, berdiam diri dalam kenyamanan jauh lebih beresiko daripada mencoba hal baru. Mereka percaya bahwa perubahan adalah bagian dari pertumbuhan dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Yang keempat itu ada berani bertindak di luar aturan. Dalam berinovasi, terkadang seseorang pemimpin harus berani keluar dari batasan-batasan konvensional. Ia bukan berarti melanggar aturan, melainkan berani berpikir dan bertindak di luar kebiasaannya. Mereka memahami bahwa kemajuan seringkali lahir dari keberanian untuk mencoba sesuatu hal yang berbeda. Pemimpin inovatif tidak terpaku pada produser lama yang mungkin sudah tidak relevan. Mereka berani melakukan improvisasi untuk mencari cara yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Yang kelima itu tidak takut gagal. Kegagalan adalah bagian alami dari proses inovasi. Tanpa ada ide baru yang langsung berhasil,
Tidak ada ide baru yang langsung berhasil tanpa melalui proses percobaan dan kesalahan. Pemimpin inovatif memahami hal ini dan menjadikannya sebagai bahan pembelajaran. Alih-alih menyalahkan diri sendiri atau orang lain, mereka justru mencari tahu apa yang bisa diperbaiki dari kegagalan tersebut. Sikap seperti ini menumbuhkan budaya kerja yang sehat, di mana anggota tim tidak takut untuk berinovasi karena tahu bahwa kesalahan adalah bagian dari proses menunjukkan kesuksesan. Yang keenam itu ada mau berkolaborasi. Pemimpin inovatif menyadari bahwa inovasi tidak bisa dilakukan sendiri. Mereka membutuhkan ide, energi, dan masukan dari banyak pihak, karena mereka sangat terbuka terhadap kolaborasi. Kolaborasi memungkinkan pemimpin dan timnya untuk saling melengkapi dalam pengetahuan dan keterampilan. Ketika sumber daya internal terbatas, pemimpin inovatif tidak segan untuk menjalani kerjasama dengan pihak lain demi mencapai tujuan bersama. Sekarang kita akan membahas cara menjadi pemimpin yang inovatif. Menjadi pemimpin inovatif tidak terjadi secara instan. Dibutuhkan proses pembelajaran, refleksi, dan keberanian untuk berubah. Adapun beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjadi pemimpin yang inovatif ialah yang pertama, memiliki visi yang jelas. Visi adalah fondasi utama dalam kepemimpinan inovatif. Tanpa visi yang jelas, inovasi tidak akan memiliki arah. Pemimpin harus mampu menyampaikan visinya secara terbuka kepada seluruh anggota tim agar semua orang memahami tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua itu terbuka terhadap perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pemimpin inovatif tidak menolak perubahan, melainkan menyambutnya dengan pikiran terbuka. Mereka menyadari bahwa stagnasi adalah musuh kemajuan. Yang ketiga itu melakukan inovasi dan mencari alternatif. Inovasi seringkali menuntut seseorang untuk keluar dari pola pikir yang kaku. Pemimpin yang inovatif harus berani melakukan improvisasi, yaitu mencoba hal baru dengan cara yang berbeda. Yang keempat, siap menghadapi kegagalan. Kegagalan tidak boleh dianggap sebagai akhir, melainkan sebagai pembelajaran berharga. Pemimpin yang inovatif tahu bahwa tidak semua ide akan berhasil, tetapi setiap percobaan akan memiliki wawasan baru. Yang kelima itu ada menguji dan mengevaluasi inovasi. Setiap ide yang dihasilkan perlu diuji terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas. Pengujian ini membantu pemimpin memahami efektivitas ide tersebut dan memperbaikinya jika diperlukan. Yang keenam ada menularkan semangat dan energi positif. Semangat seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap timnya. Pemimpin yang penuh energi positif akan menularkan antusiasme kepada bawahannya. Mereka selalu fokus pada hal-hal yang ingin diubah dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Sekarang, pada bagian kelima kita akan membahas tentang pengambilan keputusan secara efektif dan hakikat pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan secara efektif. Dalam kehidupan organisasi, pengambilan keputusan merupakan salah satu tanggung jawab terpenting dari seorang pemimpin. Setiap hari, seorang pemimpin dihadapi pada berbagai personal yang menuntut penyelesaian dengan cepat, tepat, dan bijaksana. Keputusan yang diambil tidak hanya mempengaruhi diri sang pemimpin, tetapi juga berdampak langsung terhadap kinerja tim dan arah organisasi secara keseluruhan. Proses pengambilan keputusan dapat dipandang sebagai pekerjaan utama seorang pemimpin. Sebab
Inti dari kepemimpinan adalah kemampuan untuk memiliki dan menentukan arah yang akan diambil organisasi di tengah berbagai kemungkinan dan tidak kepastian. Dengan kata lain, seorang pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Pengambilan keputusan diperlukan dalam semua jenis organisasi, baik besar maupun kecil, mau itu formal ataupun informal. Dalam perusahaan, keputusan dibutuhkan untuk menentukan strategi produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Di instalasi pemerintahan, keputusan digunakan untuk menetapkan kebijakan publik, mengalokasikan sumber daya, atau menyusun program kerja. Bahkan dalam organisasi kecil seperti keluarga, pengambilan keputusan juga sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan dan arah kehidupan bersama. Keberhasilan seorang pemimpin seringkali diukur dari ketepatannya dan kecepatannya dalam mengambil keputusan. Pemimpin yang cepat tanggap terhadap situasi dan mampu memiliki langkah yang paling tepat akan dianggap berhasil, karena ia mampu mengerahkan organisasi menuju tujuannya dengan efektif. Sebaliknya, jika seorang pemimpin lamban, ragu-ragu dalam mengambil keputusan yang salah atau mengambil keputusan yang salah arah, maka hasilnya dapat merugikan organisasi secara keseluruhan. Pengambilan keputusan dapat pula dilihat sebagai salah satu fungsi pokok dari kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas memerintah, tapi juga harus mampu menimbang berbagai pilihan, mempertimbangkan akibatnya, serta memilih alternatif terbaik bagi kepemimpinan. Serta memiliki alternatif terbaik bagi kepentingan bersama. Dalam proses ini, pemimpin dituntut untuk berpikir analitis, rasional, dan berorientasi pada solusi. Namun, pengambilan keputusan bukanlah hal yang mudah. Dalam praktiknya, setiap keputusan selalu membawa risiko dan konsekuensi tertentu. Karena menyangkut kepentingan banyak pihak, tidak ada jaminan bahwa keputusan yang diambil akan menghasilkan hasil yang sempurna. Sebab setiap keputusan selalu dipengaruhi oleh faktor manusia, kondisi organisasi, serta dinamika lingkungan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang efektif harus memenuhi beberapa syarat penting. Yang pertama itu didasarkan pada informasi yang cukup akurat. Seorang pemimpin harus mengumpulkan data dan fakta yang relevan sebelum menentukan pilihannya. Keputusan yang baik tidak boleh hanya berdasarkan dugaan ataupun asumsi. Yang kedua itu melibatkan analisis yang matang. Setiap alternatif harus dipertimbangkan dengan hati-hati, termasuk dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang ketiga dilandasi oleh pertimbangan rasional dan nilai moral. Keputusan yang diambil bukan hanya harus logis, tetapi juga harus mencerminkan keadilan dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, mampu diimplementasikan secara nyata. Keputusan yang efektif tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi juga realistis untuk dilaksanakan di lapangan. Yang kelima, memberikan hasil yang dapat diukur dan bermanfaat. Tujuan utama keputusan adalah memecahkan masalah dan menghadapi perubahan yang lebih baik. Dalam proses pengambilan keputusan, faktor komunikasi juga sangat penting. Seorang pemimpin harus mampu menjelaskan alasan dan dasar dari keputusannya kepada anggota timnya. Komunikasi yang terbuka dan jujur akan menumbuhkan kepercayaan serta memudahkan pelaksanaan keputusan. Yang kedua itu hakikat pengambilan keputusan. Setelah memahami pentingnya pengambilan keputusan secara efektif, kita perlu memahami hakikat dari proses tersebut. Hakikat pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap pemecahan masalah. Artinya,
Setiap keputusan yang diambil harus melalui tahapan yang logis dan terpercaya, bukan berdasarkan kebetulan ataupun intuisi semata. Hakikat ini menekankan bahwa pengambilan keputusan adalah bagian dari proses berpikir ilmiah, dimulai dari pengumpulan data, analisis fakta, penentuan alternatif, hingga pengambilan tindakan. Dengan pendekatan seperti ini, keputusan yang diambil akan lebih objektif dan memiliki dasar yang kuat. Ada beberapa prinsip yang menggambarkan hakikat pengambilan keputusan. Yang pertama itu ialah pengambilan keputusan bukanlah proses yang bersifat kebetulan. Keputusan yang baik tidak boleh diambil secara tergesa-gesa hanya karena mengikuti intuisi semata. Ia harus memulai proses analisis, penalaran, dan pertimbangan yang matang agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, keputusan harus mengikuti sistematis tertentu. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin harus mempertimbangkan kemampuan organisasi, sumber daya yang tersedia, serta kondisi lingkungan yang akan mempengaruhi hasilnya. Yang ketiga, ada masalah harus dipahami dengan jelas sebelum dipecahkan. Seorang pemimpin yang baik tidak akan tergesa-gesa mencari solusi sebelum benar-benar memahami akar permasalahannya. Pemahaman yang dangkal hanya akan menghasilkan keputusan yang salah arah. Oleh karena itu, langkah pertama dalam pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah dengan tepat. Yang keempat itu ada keputusan harus didasarkan pada fakta dan data yang dapat dipercaya. Fakta dan data yang dikumpulkan harus valid, relevan, dan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan persepsi ataupun bias dalam pengambilan keputusan. Yang kelima ada keputusan yang baik diambil dari berbagai alternatif yang telah dipertimbangkan secara matang. Dalam setiap situasi, biasanya terdapat lebih dari satu alternatif tindakan. Pemimpin yang bijak akan mengevaluasi semua alternatif tersebut, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, lalu memilih yang paling tepat untuk diterapkan. Hakikat pengambilan keputusan juga mencerminkan panduan antara rasionalitas dan mempertimbangkan moral. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk berpikir logis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika, keadilan, dan kemanusiaan. Keputusan yang rasional tetapi tidak adil akan menimbulkan ketegangan di dalam organisasi. Sebaliknya, keputusan yang adil dan bermoral akan menumbuhkan rasa hormat dan kepercayaan dari anggota tim. Dengan memahami hakikat pengambilan keputusan ini, seorang pemimpin dapat menghindari tindakan impulsif dan belajar mengambil keputusan secara rasional, objektif, dan bertanggung jawab. Sekarang kita masuk ke bagian ke-6, yaitu jenis-jenis masalah dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Masalah yang dihadapi setiap pemimpin itu berbeda-beda, tergantung pada situasi, waktu, dan lingkungan. Karena itu, penting bagi seseorang pemimpin untuk mengetahui jenis-jenis masalah yang mungkin muncul dan bagaimana langkah-langkah yang tepat dalam memutuskan solusi yang efektif. Kita akan masuk pada jenis-jenis masalah dalam pengambilan keputusan. Secara umum, masalah yang dihadapi dalam proses pengambilan keputusan dapat dibedakan berdasarkan sifat dan kejelasan penyebabnya. Klasifikasi ini penting karena akan menentukan cara dan pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Masalah yang sederhana mungkin cukup diatasi dengan keputusan cepat, sedangkan masalah yang kompleks memerlukan analisis,
mendalam, dan kerjasama tim. A. Masalah yang sederhana. Masalah sederhana bisa muncul memiliki ciri-ciri tertentu yang membuatnya relatif mudah untuk dipecahkan. Biasanya masalah ini berdiri sendiri, tidak terhubung langsung dengan masalah lain, dan berdampak tidak terlalu luas terhadap organisasi. Masalah sederhana seringkali bersifat rutin dan berulang. Karena itu, pemimpin dapat mengatasinya berdasarkan pengalaman, informasi sederhana, dan wewenang yang melekat pada jabatannya. Proses pengambilan keputusan pada masalah sederhana tidak memerlukan analisis mendalam ataupun pelibatan banyak pihak. Yang kedua itu masalah yang kompleks. Berbeda dengan masalah sederhana, masalah kompleks memiliki karakteristik yang jauh lebih rumit. Masalah ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan berbagai faktor lain yang saling mempengaruhi. Akibat yang ditimbulkannya pun bisa meluas dan berdampak besar terhadap organisasi. Masalah kompleks biasanya membutuhkan analisis mendalam, pengumpulan data yang komparatif, serta pelibatan berbagai pihak yang berkompeten. Keputusan untuk menyelesaikannya tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa, karena kesalahan kecil saja dapat menimbulkan konsekuensi besar di masa depan. Contoh masalah kompleks dalam dunia organisasi antara lain, keputusan untuk merombak struktur organisasi, menentukan arah strategi jangka panjang, menghadapi krisis reputasi perusahaan, atau memutuskan investasi besar yang akan mempengaruhi masa depan lembaga. Dalam situasi seperti ini, pemimpin perlu melibatkan tim ahli ataupun staf pendukung untuk menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Diskusi, rapat koordinasi, dan konsultasi menjadi bagian penting dalam menentukan solusi terbaik. Selain itu, keputusan dalam masalah kompleks seringkali harus melalui berbagai tahap pertimbangan formal, seperti evaluasi resiko, perencanaan sumber daya, serta proyeksi hasil jangka panjang. Yang ketiga itu masalah berdasarkan kejelasan penyebabnya. Selain dilihat dari tingkat kompleksitasnya, masalah juga dapat dibedakan berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu apa penyebab masalah tersebut jelas ataupun tidak jelas. Yang pertama, masalah yang jelas penyebabnya. Masalah jenis ini memiliki sumber permasalahan yang diketahui secara pasti, biasanya bersifat rutin serta muncul berulang-ulang untuk memiliki pola pengalaman tertentu. Karena penyebabnya juga jelas, pemimpin dapat menggunakan prosedur yang sudah baku dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu masalah yang tidak jelas penyebabnya. Jenis masalah ini jauh lebih sulit dihadapi karena faktor penyebabnya tidak dapat langsung diketahui. Masalah ini seringkali muncul sebagai kasus baru dan penyimpangan dari kondisi normal organisasi. Dalam menghadapi masalah semacam ini, pemimpin memerlukan informasi tambahan, analisis mendalam, kreativitas, serta pertimbangan yang matang. Keputusan tidak bisa diambil hanya berdasarkan kebiasaannya, tetapi harus menggunakan pendekatan ilmiah dan logis. Yang kedua, kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Setelah memahami jenis-jenis masalah, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana proses pengambilan keputusan itu dilakukan. Menurut pendekatan ilmiah dalam manajemen, pengambilan keputusan harus dilakukan secara terencana dan sistematis, agar hasilnya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Langkah pertama itu ialah mengetahui dan mendefinisikan masalah dengan tepat. Langkah pertama yang paling krusial adalah mengenali dan mendeskripsikan masalah secara jelas.
Kesalahan dalam memahami masalah akan berakibat fatal karena bisa membuat keputusan yang diambil tidak relevan. Mendefinisikan masalah yang tepat akan membantu dalam menentukan arah dan strategi pemecahan yang sesuai. Langkah kedua yaitu mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Setelah masalah didefinisikan dengan jelas, langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Data ini bisa berasal dari laporan internal, observasi lapangan, wawancara, ataupun sumber eksternal seperti publikasi dan riset. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang nyata dan akurat. Langkah ketiga ialah mengelola fakta dan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian perlu diolah agar menghasilkan informasi yang berguna. Pengelolaan data ini bisa dilakukan melalui analisis statistik, pembandingan tren, ataupun evaluasi performa. Pada tahap ini pemimpin perlu menganalisis hubungan sebab akibat dari data yang diperoleh. Langkah keempat ialah menentukan beberapa alternatif dan solusi. Masalah yang baik tidak hanya memiliki satu solusi, karena itu seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi terhadap alternatif penyelesaiannya. Langkah kelima yaitu memilih alternatif terbaik. Setelah berbagai alternatif dianalisis, langkah selanjutnya adalah menentukan pilihan terbaik. Pilihan ini harus mempertimbangkan aspek efisiensi, dampak jangka panjang, serta kesesuaian dalam tujuan organisasi. Langkah keenam ialah memutuskan tindakan yang akan dilakukan. Tahap ini merupakan inti dari proses pengambilan keputusan. Setelah alternatif terbaik dipilih, pemimpin harus menetapkan langkah konkret yang untuk melaksanakan keputusan tersebut. Langkah ketujuh ialah menilai hasil dan keputusan yang telah diambil. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap hasil keputusan. Pemimpin perlu melihat apakah keputusan yang diambil sudah memberikan hasil yang sesuai harapkan. Jika belum, perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan. Sekarang kita masuk ke bagian ketujuh, yaitu dasar pendekatan dari pengambilan keputusan. Ada beberapa macam, yaitu yang pertama, pendekatan berdasarkan intuisi. Pendekatan pertama yang sering digunakan oleh pemimpin adalah pendekatan intuisi. Pendekatan ini didasarkan pada perasaan, naluri, dan insting alami seorang terhadap sesuatu situasi. Keputusan berdasarkan intuisi biasanya diambil secara cepat tanpa analisis data yang mendalam. Intuisi lahir dari pengalaman batin, kepekaan, dan pengetahuan tidak langsung yang diperoleh seseorang dalam pengalaman hidupnya. Pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya ialah cepat digunakan dalam situasi darurat atau ketika dalam data belum lengkap. Intuisi juga berguna ketika pemimpin harus mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Kelemahannya, pendekatan ini bersifat subjektif, tidak berpengaruh oleh emosi ataupun persepsi pribadi. Jika intuisi tidak dilandasi oleh pengalaman yang cukup, keputusan yang diambil bisa keliru ataupun tidak efektif. Yang kedua itu pendekatan berdasarkan pengalaman. Pendekatan kedua adalah pendekatan berdasarkan pengalaman. Pendekatan ini menggunakan pelajaran yang telah diperoleh dari peristiwa-peristiwa masa lalu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Seorang pemimpin yang memiliki pengalaman panjang biasanya memiliki wawasan luas tentang berbagai situasi dan cara menanganinya. Dari pengalaman tersebut, ia dapat memperkirakan dampak dari setiap keputusan, menghindari kesalahan yang sama, dan meniru langkah-langkah yang terbukti berhasil di masa lalu. Yang ketiga ada pendekatan berdasarkan fakta. Pendekatan ketiga yang sangat penting adalah pendekatan berdasarkan fakta.
Pendekatan ini menekankan bahwa keputusan yang baik dapat didasarkan dari data dan bukti nyata. Keputusan yang dibuat berdasarkan fakta ataupun akan lebih kuat, objektif, dan dapat diterima oleh berbagai pihak, karena tidak tergantung pada perasaan ataupun opini pribadi. Dalam pendekatan ini, pemimpin harus mengumpulkan informasi yang relevan, melakukan analisis, dan menilai keadaan sumber data sebelum mengambil keputusan. Keunggulan utama pendekatan ini adalah meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil keputusan. Orang-orang yang terlibat dalam organisasi akan lebih mudah menerima keputusan tersebut karena memiliki dasar logis dan bukti yang mendukung. Yang keempat itu ada pendekatan berdasarkan wewenang. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan berdasarkan wewenang. Dalam organisasi, tidak semua keputusan diambil secara kolektif. Ada kalanya pemimpin harus mengambil keputusan berdasarkan otoritas dan kekuasaan jabatan yang dimilikinya. Pendekatan ini umum digunakan dalam struktur organisasi seperti lembaga pemerintahan, militer, ataupun perusahaan besar di mana setiap posisi memiliki kewenangan tertentu untuk mengambil keputusan tanpa harus selalu meminta persetujuan dari atasan. Kelebihan dari pendekatan ini adalah kecepatan dan efisiensi. Karena pemimpin memiliki hak penuh untuk memutuskan proses tidak perlu melakukan banyak diskusi dan birokrasi yang panjang. Yang kelima, pendekatan berdasarkan logika dan rasional. Pendekatan terakhir dan dianggap paling komprehensif adalah pendekatan logika ataupun rasional. Pendekatan ini menggunakan proses berpikir ilmiah dan sistematis untuk menilai semua unsur yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, pemimpin berusaha untuk memaksimalkan hasil dan meminimalkan resiko dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Prosesnya mencakup pengumpulan informasi, analisis alternatif, evaluasi konsekuensi, serta pemilihan solusi terbaik berdasarkan kriteria yang jelas. Sekarang kita akan membahas bagian 8, yaitu jenis-jenis keputusan dalam organisasi. Dalam kehidupan organisasi, seorang pemimpin setiap hari berhadapan dengan berbagai macam keputusan. Ada keputusan yang bersifat kecil dan rutin, ada pula yang besar dan strategis. Meskipun sama-sama disebut keputusan, setiap jenis keputusan memiliki karakteristik, tujuan, dan cara pengambilan yang berbeda. Secara umum, keputusan dalam organisasi dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu keputusan rutin dan keputusan tidak rutin. Yang pertama itu keputusan rutin. Keputusan rutin adalah keputusan yang bersifat berulang-ulang dan telah memiliki prosedur ataupun pola tertentu dalam penyelesaiannya. Biasanya keputusan ini diambil untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah sering terjadi dan memiliki cara penyelesaian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, keputusan rutin memiliki bagian dari kegiatan operasional sehari-hari organisasi. Karena sifat yang sudah biasa dan berulang, maka proses pengambilan keputusan relatif cepat, tidak memerlukan analisis mendalam, dan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang tanpa perlu konsultasi panjang pada pihak lainnya. Contohnya itu menyetujui jadwal kerja harian ataupun mingguan, menentukan siapa yang bertugas dalam kegiatan tertentu, menyetujui laporan keuangan rutin, dan menyelesaikan permintaan cuti pegawai sesuai prosedur yang sudah ada. Meski dalam kasus-kasus seperti ini, pemimpin biasanya tidak mengikuti standar operasional produsen atau SOP yang telah ditetapkan organisasi.
Keputusan diambil berdasarkan kebijakan ataupun aturan yang sudah baku sehingga memungkinkan kesalahan kecil. Yang kedua itu keputusan tidak rutin. Berbeda dari keputusan rutin. Keputusan tidak rutin adalah keputusan khusus, yaitu keputusan yang diambil untuk menyelesaikan situasi yang jarang terjadi, bersifat mendesak, dan belum memiliki pola penyelesaian yang jelas. Keputusan jenis ini menentukan pemikiran yang lebih mendalam, kreativitas tinggi, serta pertimbangan yang matang karena biasanya memiliki resiko yang lebih besar. Pemimpin harus menganalisis situasi, mengidentifikasi berbagai kemungkinan, dan merumuskan solusi baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Beberapa contoh keputusan yang tidak rutin antara lain ialah menentukan strategi baru ketika organisasi menghadapi krisis, mengambil langkah-langkah penyelamatan perusahaan saat terjadi penurunan kinerja besar-besaran, melakukan perubahan struktur organisasi, mengambil keputusan merger ataupun kolaborasi dengan pihak luar, dan memutuskan kebijakan baru akibat perubahan mendadak pada kondisi eksternal seperti kebijakan pemerintah ataupun bencana alam. Dalam situasi seperti ini, pemimpin tidak dapat hanya mengandalkan institusi ataupun produser yang ada. Ia harus mengumpulkan informasi selengkap mungkin, melibatkan tim ahli, dan mempertimbangkan dampak keputusan terhadap seluruh aspek organisasi, mulai dari karyawan, anggaran, hingga reputasinya. Sekarang kita masuk ke bagian ke-9, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam proses kepemimpinan maupun dalam kegiatan sehari-hari, setiap individu akan selalu dihadapkan pada berbagai situasi yang menentukan pengambilan keputusan. Namun, kualitas dari keputusan yang diambil seorang tidak hanya ditentukan oleh logika ataupun data yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh beragam faktor internal yang membentuk cara berpikir seseorang. Dalam konteks organisasi, pemimpin dan anggota tim memiliki latar belakang, kepribadian, dan nilai-nilai yang berbeda. Hal ini yang membuat cara mereka mengambil keputusan itu juga tidak sama. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan individu ada 3, yaitu nilai individu pengambilan keputusan, kepribadian, dan kecenderungan terhadap pengambilan resiko. Yang pertama itu ialah nilai individu pengambilan keputusan. Nilai individu pengambilan keputusan merupakan keyakinan dasar dan prinsip moral yang dimiliki seseorang ketika ia harus memilih di antara berbagai alternatif keputusan. Nilai ini menjadi landasan yang membimbing seseorang dalam menentukan apa yang dianggap benar, pantas, dan baik untuk dilakukan. Nilai-nilai tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk sejak kecil melalui proses belajar dan pengalaman sosial, baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Nilai individu juga berperan ketika seseorang tidak sempat melakukan analisis yang mendalam. Dalam keadaan mendesak, keputusan seringkali diambil berdasarkan insting yang sesungguhnya merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang telah tertanam kuat dari individu. Yang kedua itu ada kepribadian. Faktor kedua yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah kepribadian, yaitu karakter psikologis yang melekat pada diri seseorang dan mempengaruhi cara ia berpikir, merasa, serta bertindak dalam berbagai situasi. Kepribadian seseorang terbentuk dari kombinasi antara faktor bawaan, yaitu genetik, dan pengalaman hidupnya. Karena itu, setiap individu memiliki gaya pengambilan keputusan yang berbeda. Ada yang tenang dan rasional, ada yang tegas dan cepat, ada pula yang berhati-hati dan cenderung menunda keputusan sampai semua data lengkap.
Dalam teori kepemimpinan, ada dua variabel utama dari kepribadian yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ideologi versus kekuasaan, yang kedua itu emosi versus objektivitas. Yang sekarang kita masuk ke yang ketiga, ialah kecenderungan terhadap pengambilan risiko. Faktor ketiga yang turut mempengaruhi pengambilan keputusan adalah kecenderungan individu terhadap risiko. Setiap keputusan yang diambil, baik besar maupun kecil, selalu mengandung risiko, karena tidak ada satupun kekuasaan yang hasilnya bisa dipastikan sepenuhnya. Namun, cara seorang dalam menilai dan mengambil risiko itu berbeda-beda, tergantung pada keberanian, pengalaman, dan pola pikirnya terhadap situasi yang tidak pasti. Dalam konteks ini, individu biasanya terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ialah risk taker atau pengambilan risiko tinggi, yaitu orang yang berani menghadapi ketidakpastian dan siap menanggung akibat dari keputusannya. Mereka biasanya memiliki sifat percaya diri, optimis, dan inovatif. Yang kedua itu ada risk avoider, yaitu penghindar risiko. Mereka adalah orang yang lebih berhati-hati dan cenderung menghindari risiko besar. Mereka biasanya lebih suka menggunakan kepastian, mengandalkan data lengkap, dan hanya mengambil keputusan secara aman. Tipe ini penting dalam situasi yang membutuhkan ketelitian dan stabilitas tinggi. Sebagai contoh, dalam dunia bisnis, seorang pemimpin harus berani mengambil resiko untuk berinovasi, agar tidak tertinggal oleh pesaing. Namun ia juga harus menghitung sebuah kemungkinan dengan cermat agar keputusan tersebut tidak menimbulkan kerugian besar. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan tentang kreativitas pengambilan keputusan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.